Denny Indrayana sebut Anies Baswedan akan segera jadi tersangka. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan upaya pencegahan terhadap Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan presiden 2024 terus berlangsung. Yang terbaru, Denny menyatakan mendapatkan kabar bahwa Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakan, kata Denny melalui keterangan tertulisnya Rabu 21 Juni 2023. Denny menyampaikan bahwa dalam berbagai kesempatan, berbagai pakar telah mencium gelagat penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka. Ini sebagai skenario pamungkas untuk menjegal mantan gubernur DKI Jakarta itu menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Denny tak mengatakan kasus apa yang akan menjerat Anies. Dia hanya mengatakan KPK sudah 19 kali melakukan gelar perkara terkait kasus yang menyeret Anies. Ini pemecah rekor, kata dia. Menurut informasi yang dia dapat dari seseorang anggota DPR, Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat, kata Denny. Juru bicara KPK Ali Fikri membantah pernyataan Denny. Dia mengatakan kasus Formula E hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dia memastikan lembaganya tetap bekerja lurus dan tidak terpengaruh dengan intervensi politik manapun. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat. KPK sebelumnya tengah menelusuri kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balapan Formula E. Penyelidikan KPK pun telah mengambil keterangan dari Anies dalam tahap penyelidikan. Penanganan kasus ini pun membuat konflik di internal KPK. Ketua KPK Firly Bahuri dan sejumlah pemimpin lainnya disebut meminta agar kasus ini dinaikkan ke tahap penyelidikan. Sementara sejumlah penjabat di level deputi dan direktur tak setuju karena menganggap tidak ada tindak pidana dalam perkara ini dan belum ada alat bukti yang cukup. Akibatnya Firly mendepak dua anak buahnya, Karyoto dan Endar Priyantoro. Keduanya dikembalikan ke Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan pembinaan karir. Akan tetapi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hanya memberikan tempat bagi Karyoto yang dianggap menjadi Kapolda Metro Jaya. Sementara Endar ditugaskan kembali ke KPK. Denny Indrayana menilai penistaan Anies Baswedan sebagai tersangka ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Perpanjangan 1 tahun ini menurut dia berbau politis. Makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status kuota. Denny pun menyatakan tak terkejut dengan penetapan Anies sebagai tersangka. Denny menyatakan hal itu telah diramalkan 2 bulan lalu. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan penetapan Anies sebagai tersangka merupakan satu dari 10 strategi Jokowi pada Pilpres 2024. Selain menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, Denny pun menyinggung soal penggunaan KPK oleh Jokowi untuk merangkul kawan dan memukul lawan. Dia juga menyinggung soal pengembalian secara paksa Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ini sangat menarik sekali. Kasus Formula E yang tidak ada bukti dan kurangnya bukti ingin mentersangkakan Anies Baswedan. Ngototnya pemerintah untuk memenjarakan Anies Baswedan agar tidak ikut Pilpres 2024 adalah politik yang sangat kejam dan politik yang harus dibasmi di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Sebegitu kejamkah pada Anies sampai ingin mencegal Anies di Pilpres 2024? Apakah penguasa itu sangat kejam seperti ini untuk kepentingannya, kepentingan generasi dan kepentingan partai? Menurut teman-teman bagaimana? Menurut aku sih bangsat.